Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab tafsir surat Yasin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ashabihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu Sayyidatina Khadijatul Kubra wa Sayyidatina Aisyah Ridho wa Sayyidatina Fatimah Al-Batul binti Rasulullah SAW wa waladayya Al-Hasan wal Husain wa dzurriyyatihim al-jami'. Al-Fatihah. Ila arwahi saadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Abbas wal asyratil mubasysyirin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila arwahi sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibni sayyidina Muhammad Al-Baqir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Ali Al-Raidi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu thumma ila arwahi sayyidina Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila arwahi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha wa bahriha min qawfin ila qawfin. Al-Fatihah. Ibu kitab hadis mungkin rencana kangge ngaos di Ramadan.
Iku ringkesan saking kitab Sahih Bukhari. Dan ringkesannya kitab niki kitab aslinya Al-Jami'us Shahih. Niki jilidnya 8 jilid. Niku kalih Imam Ibnu Abi Jamrah diringkes redaksine sing pengulangan boten ditulis. Kurang lebih 200 sekian hadis. Kene ngaji sing Bukhari sing kados mengenane kesuwen kula cukupno sing mukhtasar alias ringkesane. Niku kangge mungkin Ramadan. Antas summa yatunan itu halaman pulau tulisannya 21 summa yatunan itu Bismillahirrahmanirrahim. Summa ya'tuna, summa lalu ya'tuna datang para malaikat atau para malaikat datang biroyatin dengan bendera, bayaquluna mereka berkata, aina mana alladzina orang-orang tabu bertobat taubatan dengan tobat nasuhan yang sungguh-sungguh wasabatu dan terus menerus ala atas taubatihim taubat mereka fayaqulu menjawab Wahsyun, Wahsy nama orang, qatilu si pembunuh, Hamzata Sayyidina Hamzah, labai kemarilah fayakuna mereka memberi lahu pada Wahsy tilka royata tilka itu arroyata bendera
fayajtami'u maka berkumpul tahta di bawah royatihi bendera Wahsy jami'ut taibina jami'u semua at-taibina orang-orang yang bertobat fayadkhuluna dan masuk al-jannata surga ma'ahu bersama Wahsy summa kemudian ya'tuna datang para malaikat biroyatin dengan bendera wayunaduna dan mereka berseru aina alladzina aina mana alladzina orang-orang hum mereka fi sholatihim yang dalam sholat mereka khashibuna khusu' summa lalu ya'tuna datang para malaikat biroyati dengan bendera wayunaduna dan berseru aina mana al-dzakiruna orang-orang yang berzikir Allah kepada Allah kasiron banyak summa lalu ya'tuna datang para malaikat biroyatin dengan bendera wayunaduna dan mereka berseru ainal khaifuna aina mana al khaifuna orang-orang yang takut kepada Allah hatta sehingga
Yakti datanglah ala pada hadhil wujuhi, hadhihi ini, al wujuhi bentuk, salah samiatin 300, wa isruna dan 20, royatan bendera, li'anna dina, li'anna karena ad-dinal islami, agama Islam, salah sumiatin memiliki 300, wa isrina dan 20, jadi 320, hukman hukum, syar'iyan syariat, kama qala sebagaimana firman Allah Ta'ala, fasiko dan datang alladzina orang-orang ittaqu yang bertakwa, Rabbahum kepada Tuhan mereka, ilal jannati ke surga, zumaron dengan berombong-rombongan, al-ayata ini adalah ayat, summa kemudian yunaduna berseru para malaikat atau para malaikat berseru, aina mana Fir'aunu Fir'aun, fayatuna mereka menangkap, fayatuna bihi mereka menangkap, ala roksihi, ala di atas roksihi kepalanya, tajun mahkota, minan nari dari api neraka, fayajtamiu mereka dikumpulkan,
indahu di sisi Fir'aun al-jabbaruna orang-orang bengis, fal-mutakabbiruna orang-orang sombong, wa Fir'aunu dan Fir'aun kudamuhu berada di depan mereka, yusapuna mereka digiring, ila jahannama ke neraka jahanam, summa lalu yunaduna berseru para malaikat, aina mana Qabilu benu Adama, Qabil putra Adam alaihi salam, bayatuna maka berseru para malaikat, bayatuna maka menangkap para malaikat, bihi Qabil wa ala dan di atas unukihi lehernya, salasilu rantai, minan nari dari api neraka, wa ala dan di atas rijlaihi kedua kakinya, aglalun belenggu-belenggu, minan nari terbuat dari neraka, fayajtami'u mereka dikumpulkan, indahu di sisi Qabil, jami'ul khussati, jami'u semua, al-khussati orang-orang drengki, wal qatilina dan para pembunuh, zulman secara keji, wa Qabilu dan Qabil, kutamahum di depan mereka, wa yusaquna mereka digiring, ila jahannama ke neraka jahanam, summa lalu yunadi mereka berseru, aina mana
Asrofi, Ka'ab putra Asrof, Roisul Yahudi, Roisu pembesar Al-Yahudi, orang-orang Yahudi. Wayatuna, dan mereka menangkap bihi Ashraf, wala yadihil aglalun, wa ala, dan di atas yadihi tangannya aglalun borgol-borgol minan nari, yang terbuat dari api. Fayajtami'u, mereka dikumpulkan indahu, di sisi Ka'ab, as-satiruna, orang-orang yang menutupi lil haqqi, kebenaran. Wa Ka'ab binul Ashrafi, dan Ka'ab putra Ashraf, Qaddamahum, di depan mereka, Yusakuna, mereka digiring, ila jahannama, ke neraka jahannam. Tsumma, lalu yunaduna, mereka berseru, aina, mana Abu Jahlin, Abu Jahal. Abu Jahal artinya bapaknya orang-orang dungu, bahasa Arabnya Abu Jahal. Ibnu Hisyamin, putra Hisyam, Bayatuna, dan mereka menangkap bihi Abu Jahal, fayajtami'u, mereka dikumpulkan indahu, di sisi Abu Jahal, kullu man, kullu, setiap man, orang, lam, yang tidak, yu'min, percaya, birrusuli, para rasul, walam, dan tidak mau, yusaddiq, membenarkan, bihim, para rasul, wa Abu Jahlin, dan Abu Jahal, qaddamahum, berada di depan mereka, wa yusakuna,
Yusakuna mereka digiring ila jahannama ke neraka jahannam. Suma lalu yunaduna berseru para malaikat Ainal walidu benul mughirah, aina mana al walidu walid, al walidu benul mughirah, walid putra mughirah. Fayatuna menangkap para malaikat bihi pada walid fayajtami'u mereka dikumpulkan indahu di sisi walid al-muhtaqiruna orang-orang kaya yang suka menghina lil fuqara'i orang-orang fakir wal wali wal walidu dan walid kudamahu di depan mereka yusakuna mereka digiring ila jahannama ke neraka jahannam. Suma lalu yusakuna digiring ilan nari ke neraka. Suma lalu yusakuna digiring ilan nari ke neraka. Suma lalu yunaduna mereka berseru aina mana imru'ul qaisi, yaitu imru'ul qais. Bayatuna mereka menangkap bihi imru'ul qais muswaddul wajhi, muswaddu pucat pasi, al wajhi wajah, fayajtami'u mereka dikumpulkan
Fayakuna mereka menangkap bihi Imru'ul Qais muswaddul wajhi pucat pasi al wajhi wajah fayajtami'u mereka dikumpulkan indahu di sisi Imru'ul Qais asy'ara'u para penyanyi atau para penyair juga bisa. Wa Imru'ul Qaisi dan Imru'ul Qais qaddamahum di depan mereka yusabuna mereka digiring ilan nari ke neraka kama sebagaimana qala Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala yauma pada hari nad'u kami panggil kulla setiap unasin golongan manusia biimamihim bersama para pemimpin mereka al-ayah. Saya jelaskan dulu ini. Ini masih lanjutan yang kemarin, yaitu menceritakan, mengisahkan mereka digiring berombong-rombongan. Rombongannya persis dengan kalau rombongan tur kemana gitu ya. Jadi nanti di akhirat jenengan akan digiring berombong-rombongan beserta para pemimpinnya. Kalau jenengan mengikuti apa? Contohnya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam beragama ada organisasi besar namanya Nahdlatul Ulama, ada namanya Muhammadiyah dan lain sebagainya. Di bidang agama, jenengan dia akan digiring di bawah bendera itu. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa nanti bendera NU itu ada di mahsyar, ya memang betul, karena kita nanti digiring bersama orang-orang yang kita ikuti. Kalau jenengan mengikuti ulama-ulama yang berada di bawah Nahdlatul Ulama, ya nanti jenengan akan digiring bersama ulama-ulama itu. Kalau jenengan mengikuti ulama di luar itu, contohnya seperti Muhammadiyah dan lain sebagainya, ya akan digiring ke sana itu bersama para pemimpinnya. Di bidang kenegaraan pun jenengan akan digiring bersama pemimpinnya. Tadi pemimpin keagamaan, ini pemimpin secara umum
di dalam negara. Kalau jenengan yang menemui dulu Presiden pertama Soekarno, kedua Soeharto, mungkin kalau saya digiringnya bersama Pak Harto sampai Presiden nanti setelah Pak Jokowi setelahnya lagi. Nah, di sana nanti akan berkumpul semuanya mempertanggungjawabkan kehidupan masing-masing. Ya. Ketika pemimpin negara, ya ditanya, kamu dulu ketika memimpin negara apa yang kau lakukan? Rakyatmu makmur apa enggak? Ketika kamu pimpin, rakyatmu tambah sengsara apa enggak? Akhirnya dimunculkan oleh para malaikat sisi kiri, orang naik motor jelek sambil bawa ayam, bawa telur, bawa dagangan pasar yang hijau, ditulisi ini para penyumbang pajak. Terus yang di sisi kanan juga ditampilkan orang naik mobil mewah harga 2,5 miliar, ini yang penarik pajak. Itu nanti akan diperlihatkan. Sekarang saja di dunia Allah sudah satu persatu membuka kotak, namanya kotak apa? Kotak Pandora. Kalau pemimpin itu sudah dolim, makanya kalau bahasa kita, peribahasa, ikan itu busuk dari mana? Kepalanya, baru lehernya, baru badannya, kemudian sampailah ke ekornya. Makanya terjadinya satu hal seperti itu yang bertanggung jawab adalah pemimpinnya. Itu pemimpin juga akan mempertanggungjawabkan ila yaumil kiamah. Jenengan jadi pemimpin di satu desa, kelurahan, ya nanti selama jenengan jadi perangkat, jadi kepala desa, ya akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan jenengan. Terus jenengan jadi kiai di lingkungannya, ya akan mempertanggungjawabkan. Kemudian seperti saya ngaji, terus banyak yang orang mengikuti pengajian saya, bahkan pengajiannya sampai online. Ya, saya juga harus mempertanggungjawabkan kepemimpinan saya sebagai yang ngajar ngaji. Ketika jenengan ngaji, contohnya ngaji hadis, ditanya, ya, kamu dulu ketika di dunia suka ceramah, pidato kemana-mana, kamu selalu mengatakan innamal a'malu binniyat, ya. Kamu mengawali kata-kata itu dengan ungkapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus ditanya, di sana itu ditanya, kamu dapat hadis dari mana? Kamu ngaji dari mana? Dengan ketika di dunia sering menyampaikan qala Rasulullah, nanti para malaikat akan mengatakan begini, kamu selama di dunia, padahal jarakmu hidup dengan Rasulullah sudah 1400 tahun lebih, kamu selalu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasulullah itu tetanggamu, kok dikit-dikit qala Rasulullah. Terus ditanya, kamu dapat hadis ini dari mana? Ini contoh terkecilnya. Jenengan ketika menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, ditanya dari mana hadisnya, kira-kira jawabnya gimana? Oke, ini yang diceritakan di Yasin. Apapun yang kita perbuat di dunia dimintai pertanggungjawaban. Terus jenengan paling jawabnya begini, saya dulu ngaji hadis sama Gus Wid, terima saya dari Gus Wid. Ya. Terus saya ditanya, benar itu orang-orang ngaji hadis sama kamu? Iya. Tapi kok ngomongnya hadis begitu, pemahamannya hadis? Ya
kalau dibuka CCTV-nya waktu saya menjelaskan tentang niat, waktu itu mereka ngantuk karena ngajinya jam setengah 2, jam 2 sampai jam 4. Terus kamu ngaji dari mana? Ya dari guru saya. Kalau ingin singkat, ya saya membaca kitab hadis yang sudah ditulis oleh Imam Bukhari, dan saya membaca kitab ringkasan hadisnya yang ditulis oleh Imam Imamil Hafidh Ibni Abi Jamroh. Nah, inilah kita baca bersama seperti itu. Makanya pentingnya ngaji bawa kitab itu. Nanti ketika kita di akhirat, agama itu kan menurut Allah, bukan menurut kita. Ketika ngaji Quran, dengan mengaji hadisnya, mengaji tafsirnya, ditanya dari mana? Ngaji saya dulu tafsir Jalalain. Dari siapa? Dari Gus Bir. Ya saya ditanya lagi, bener tuh ngaji sama kamu? Ya betul. Kamu ngaji dari mana? Ini guru-guru saya, ini sanad saya. Saya waktu ngaji itu hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Jalalain. Nah, Imam Jalalain menyampaikan apa yang disampaikan oleh gurunya, gurunya menyampaikan apa sampaikan gurunya, sampailah kepada para sahabat dan para Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Ya, kalau ingin aman, makanya ngajinya harus bawa kitab, karena nanti di yaumil akhirat apapun yang kita kerjakan di dunia itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti digiring oleh para malaikat ya, ke neraka jahanam. Orang-orang yang bertobat ya akan digiring, ya, orang-orang yang sholatnya khusyuk ya akan digiring bersama orang-orang yang sholatnya khusyuk. Ya. Orang-orang yang takabur, ya, hasud, suka memfitnah, nanti akan digiring bersama Fir'aun. Kemudian orang-orang yang suka membunuh ya, secara keji akan digiring juga. Di situ ada Qabil, ada Habil. Ya. Ketika itu dicontohkan oleh Allah, ada kisahnya Qabil dan Habil. Qabil nikahi siapa? Qabil menikahi Labuda, ya, yang parasnya tidak cantik. Terus Habil menikahi Iklimah yang parasnya cantik. Tapi Qabil mengajak kawin lari yang namanya Iklimah. Kalau sekarang anak cucu manusia, anak cucu Nabi Adam ini ada yang kawin lari, dan nggak usah heran mungkin yang ini gennya Habil sama Iklimah. Ini keadaan kita digiring oleh Allah ya, ketika di mahsyar. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Jadi ketika orang-orang yang ngaji dan tidak ngaji, tapi delalah sih gak ngaji ngomongnya bener.
Terus si kakean ngaji ngomongnya Pak benar. Makanya nanti di akhirat, di mahsyar itu akan dimintai pertanggungjawaban ya. Ketika orang bicara menurut orang pada umumnya di dunia kata-katanya betul, nah, ditanya itu menurut siapa? Contoh hari ini kita sudah ngaji tafsir, ngaji hadis. Seharusnya bagaimana kita menyikapi satu kondisi kehidupan zaman sekarang? Ya kita harusnya ya qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering membaca kitab buku, judulnya ini buku agama, tapi di dalamnya ini qala Einstein, qala Aristoteles, qala Darwin. Terus saya gini, dalam ini caranya bagaimana mempertanggungjawabkannya nanti ketika di akhirat. Kitab itu muatannya kitab agama, tapi yang dikutip atau yang dinukil kalau menurut orang pondokan itu kolanya itu bukan ulama, tapi kola Aristoteles, Socrates, Plato. Ketika kita bicara tentang manusia, tentang cerita awalnya manusia sampai terjadi kisah Nabi Adam sampai kita, kebanyakan orang-orang yang menulis itu kola ya Darwin, karena di situ ada teori evolusi tentang manusia yang dikisahkan asal usulnya nenek moyang kita itu kera. Terus orang yang lain mengatakan ya mungkin yang ditemukan fosilnya oleh Darwin itu kera manusia yang di masa Nabi Musa itu diadab oleh Allah karena nggak Jumatan 3 kali, disabdo jadi kera. Ada kemungkinan juga seperti itu. Nah, tapi kalau yang sudah yang dibicarakan adalah Quran, yang polanya adalah pola Rasulullah Ta'ala fi kitabihil karim. Kalau yang disampaikan adalah Nabi hadis, ya pola Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan ucapannya orang yang delalah, dia mengucap itu benar, itu pun juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang kamu ucapkan berdasarkan apa? Kalau berdasarkan pemikiran kita sendiri, ya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pemikiran kita. Contoh saja dengan orang-orang tani. Sekarang kan pupuk harus dipegang Gapoktan, gabungan kelompok tani. Jadi dengan itu jadi ketuanya. Seharusnya yang dapat si A, si B, si C ini. Terus dengan mengatakan wis ini yuk dibagi roto oleh roto. Padahal menurut aturan tidak boleh. Nah, pendapatnya jenengan itu ya diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu dulu kok membagi rata menurut pemikiranmu? Padahal itu aturannya tidak bagi rata. Yang sawahnya banyak ya dapat banyak, yang sawahnya sedikit dapat sedikit sesuai luasannya. Wis tak bagi roto ae daripada wong-wong meri. Nah, pemikiran yang muncul dari otak kita itu pun juga harus dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, banyak sekali contohnya di kehidupan kita. Sudah tahu namanya waris, laki-laki dapat banyak, perempuan dapat sedikit. Terus jangan didatangi sama rakyatnya, warganya, bahwa pripun caranya wis kasane langit bagi roba aja adil. Loh, itu kan adil menurut jenengan, bukan adil menurut Allah. Oke. Jadi semuanya itu harus yang kita sampaikan apa kata Allah dan kata
nabi. Kalau zaman Nabi dulu, ya, Nabi itu juga berperan sebagai seorang eksekutif, ya, juga berperan sebagai seorang yudikatif, ya, juga berperan sebagai seorang legislatif. Nabi dulu ya sumber hukumnya ya dari Nabi, semuanya dari Nabi. Sekarang Nabi sudah tidak ada. Siapa yang mewakili peran-peran itu? Ya kita kembali ke Quran sama hadis. Semuanya kalau yang berbicara ranahnya agama, apalagi ranahnya agama, rujukannya adalah Quran dan hadis. Tidak boleh agama itu menurut apa kata kita. Contoh, ketika kita jadi orang tua ditanya anak cucu memberikan fatwa, dilalah fatwanya itu menurut Allah benar, kita tidak akan menerima risiko dosa ila yaumil qiyamah. Dilalah kalau fatwa kita tidak benar, ya kita menerima risiko dosa ila yaumil qiyamah. Ya. Jadi itulah kira-kira gambarannya. Kita itu kan kadang-kadang memberikan satu hal, contohnya solusi-solusi apa yang ditanyakan orang kan menurut kita. Ya seharusnya kalau kita umat Islam ya menurut Allah dan menurut nabinya. Nanti kalau ditanya di akhirat kok menurut kamu, diminta pertanggungjawaban. Makanya contoh ini, kalau jenengan ngaji hadis, ini sudah saya tulis di lembaran pertama. Ya, pertama ini halaman Romawi. Ini sanad hadis Sahih Bukhari. Contoh terkecilnya, kalau ditanya malaikat ya segini aja, wis malaikat ngocol dhewe sanate ini. Terus malaikat bilang, "Loh, kok jalurnya sampai ke 5?" Iya, berarti sing mulangi aku ngaji hadis gurune akeh. Ini jalur pertama, ini jalur kedua, jalur ketiga, jalur keempat, jalur ke-5. Jadi supaya pertanggungjawaban kita mudah, ini dulu ngaji, ya ini sanadnya sudah ditulis sama guru saya di kitabnya. Nek sampean takok ya iki waca dhewe ae, sesuai tak wacono. Minimal kalau pengen jawaban kita singkat, aku moco kitab Ibnu Abi Jamroh. Wis takone Ibnu Abi Jamroh, mergo aku moco kitab Ibnu Abi Jamroh. Nanti yang mempertanggungjawabkan Ibnu Abi Jamroh, Ibnu Jamroh ditanya, kamu sumbernya dari mana? Saya sumbernya dari kitab Jami'us Shahih yang ditulis oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ditanya, kamu dari mana? Saya dari 1080 guru. Gurunya Imam Bukhari itu banyaknya, jumlahnya 1080 guru. Dengan punya berapa guru? Saya nomor berapa? Oh, hitungan jari kiri gak habis. Berarti kamu guru belas. Guru MI Pak Abu Amar, guru Hasanawiyah ketemu Pak Abu Amar meneh. Ya. Minimal kayak kelas Nakib ketemu Pak Ansori. Pak Ansori kok pondok sakama. Jadi punya guru 1080 orang. Terus jenengan cuma punya guru 2, saya nomor 2. Bisa dipertanggungjawabkan mana gurunya yang cuma 2 atau guru yang 1080 orang? Ya saya bilang begini ke malaikat, saya ngaji ke guru saya, ngaji ke guru yang jumlah gurunya 1080 orang. Sebagai contoh, ya ini pertanggungjawaban kita sampai di mahsyar nanti. Dulu hadisnya Nabi yang tersebar itu ratusan ribu, yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari 600.000 sampai 800.000. Imam Bukhari hafal yang sahih 200.000, yang tidak sahih 200.000. Itu dibolak-balik sama matanya sama
sanad hadisnya semuanya hafal, dibolak-balik sampai hafal. Ya. Terus Imam Bukhari berjalan kepada Fulan Syekh Fulan bin Fulan, itu punya hadis. Ini hadis ini dari mana? Oh ini yang menjelaskan hadisnya adalah Syekh Fulan bin Fulan. Katakanlah kalau di Purworejo ya Syekh Zaini. Ya. Terus didatangi Syekh. Nah, ketika Syekh Zaini didatangi Imam Bukhari, ya Syekh Fulan bin Fulan dan Imam Bukhari. Terus orang itu meludahnya ke arah kiblat. Imam Bukhari itu langsung pulang, gak akan bertanya pada Syekh Fulan bin Fulan. Karena apa? Orang megang hadis kok tidak menghormati kiblat. Ya wis gak akan diambil hadisnya. Gitu loh. Jadi persyaratan hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari ketat sekali. Sampai syarat orangnya yang memegang hadis, kalau nggak wirai, kalau nggak ini semuanya nggak akan dimasukkan. Terus dilihat dari kepribadian kok begini, nggak masuk. Makanya dari semua itu dikumpulkan yang sahih adanya di kitab Al-Jami'us Sahih atau kitab Sahih Bukhari. Dari Sahih Bukhari itu dengan yang hafal berapa? Itu disusun rapi oleh Imam Bukhari sesuai dari hukumnya, yang urutan seperti fikih. Terus Imam Ibnu Jamroh ya lahir 400 tahun setelah Imam Bukhari, menulis meringkas yang redaksinya sama, nggak ditulis, diambil yang paling kuat, terus dimasukkan dalam kitabnya ini. Jadi dengan membaca kitab ini nanti sama dengan membaca kitab Imam Bukhari yang tebal. Ini kan juga dipertanggungjawabkan. Ketika jenengan punya mobil, ditanya malaikat, dia tukunya nggak duit apa? Amal bansos. Ya uang bansos harus dipertanggungjawabkan. Uang ini ya dipertanggungjawabkan. Oke, jadi semuanya memang mempertanggungjawabkan perbuatan kita ketika kita berada di mahsyar. Jangan dikira seperti saya ini hanya dengan jenengan ngaji, per huruf yang saya sampaikan ke jenengan itu saya harus mempertanggungjawabkan. Makanya kadang ada ulama itu yang takut ngaji karena dia tahu bahwa per huruf dari apa yang dia sampaikan pada orang lain itu ada pertanggungjawabannya. Ketika jenengan terima kitab dari saya ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya apa di hadapan Allah? Harus memuliakan ilmu. Nggak boleh merendahkan ilmu. Saya sekarang sering melihat Quran, pretelan Quran namanya Yasin itu dibawa-bawa terus dilempar. Ulama dulu itu nggak mau seperti itu. Sekarang jenengan yasinan di bawah-bawah apa di atas gini? Makanya ini kalau kita sudah ngaji tafsir, ngaji hadis, kita harus memuliakan ilmu, tidak boleh merendahkan ilmu. Kitab kita, apalagi kalau Quran, itu harus letaknya di atas, bukan di bawah. Minimal ya ada meja kecil-kecil seperti itu. Oke. Ini saya ini pas ngaji Ihya bab ilmu betul. Kalau menurut Imam Ghazali di Ihya bab ilmu, kitab ilmu itu kan ada syawahidul akli. Di situ Imam Ghazali menjelaskan dalil-dalil rasional tentang ilmu yang kita pelajari. Ilmu yang dipelajari dalil rasional artinya apa? Ngomongnya itu harus ada dalilnya, gak boleh asbun, asal bunyi, gak oleh asmuni, gak oleh asal muni, gak oleh jarkoni, pinter ujar gak iso ngelakoni. Jadi itu namanya dalil akal rasional. Contohnya ketika jenengan nanti jadi panitia zakat bulan Ramadan terakhir, terus dapat
sumbangan dari orang-orang kaya berbentuk zakat, mengumpulkan zakat, terus dibagi gak cukup sama orang yang berhak menerima, iki cukupnya oleh rombongan piye. Nah jadi amil sing ngene ae sing gak ngono sing cecek-cecek langgar kene dikeki akeh wis gak usah rono-rono kadoan. Itu kira-kira jenengan berpendapat itu berdasarkan akalnya sendiri apa berdasarkan Al-Quran dan hadis? Akalnya sendiri. Mungkin menurut pendapat jenengan sing penting kabeh ngrasakno rokok timbange kata malaikat ada kudu carane awakmu kok bagi roto rongkonan itu padha karo mangani doro. Dijawab malaikat ngoten paling gitu. Jadi prinsipnya zakat diberikan sesuai yang layak kepada masing-masing. Kalau nggak cukup ya sudah. Dulu masa sahabat kalau nggak cukup, sahabat itu urunan, panitia itu urunan untuk diberikan kepada orang-orang yang belum menerima zakat. Sekarang panitia jalur ambil zakat jalur bayaran. Ya menurut saya haram minta bayaran. Kalau ambil zakat di zaman para sahabat dan Nabi itu yang datang door to door ke rumahnya orang-orang kaya. Para agniya didatangi untuk zakat, diambil, dipikul, dibawa ke masjid dan dibagi. Kalau seperti itu menerima upah dari jadi amil alias panitia boleh. Terus ini panitia melanggar rokokan, jeda-jeda ngopi, apa ya delok YouTube, Facebook. Ya kata sini Mbak, nggih kula sak keluarga. Ngono kok jalur bayaran kira-kira pantes ndak? Jadi di masa Nabi sampai para tabiin itu amil zakat kenapa menerima imbalan? Karena amil itu yang datang door to door dan yang mengantar door to door ke orang yang berhak. Jadi ketika jenengan wis ini diputus ini, walaupun itu suara terbanyak, tapi kalau dalil rasionalnya nggak ada menurut orang hadis, tetap panitia harus mempertanggungjawabkan. Yeah. Contohnya jenengan tak delok kan seneng ziarah wali. Ulama menjelaskan ketika jenengan ziarah wali, begitu datang di area pemakaman wali, apa yang harus kita lakukan? Ambil air wudhu bila batal, ya barulah sowan ke wali, Mbak Wali. Wali Kediri lah, kalau wali ado-ado. Ini kan wali Kedirian sampai wali Blitar, sampai wali proklamator, gitu. Nah, ketika kita sowan Mbah Wali, jenengan tidak menetapi syariat yang diajarkan, jenengan ya harus mempertanggungjawabkan. Contohnya ketika berada di makam Mbah Wali, bapak-bapak itu kan mampir ngopi, rokokan, baru naik Sunan Giri, baru Sunan Derajat ya kan? Itu kan melanggar aturan yang ditetapkan oleh ulama berdasarkan Quran dan hadis. Tapi karena tidak diundangkan, jenengan merasa begitu itu tidak sama. Kudune ya ndang sowan Mbak Wali dulu, baru setelah selesai ngopi. Sekarang loh turun dari bis bapak-bapak itu ngopi dhisik, rokokan dhisik. Nang Mbah Wali nomor loro. Maka istilah ziarahnya sekarang apa? Wisata religi. Panitianya ditanyain nanti di yaumil akhirat. Kita di panitia ini boleh tidak ya boleh. Nah, ketika di Mbah Wali, apa yang kita sampaikan di hadapan beliau? Kan kita diajari begini. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum Mbah Wali Sunan Ngampel. Kan seumpama contohnya seperti itu yang diajarkan. Dengan di hadapan Mbah Hashim, bacalah Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahis sholihin. Assalamualaikum Mbah Hashim. Sekali bahasa Arab teman-teman pokoknya ini bahasa Arab ya, ini bahasa Quran lah. Assalamualaikum Mbah Hashim.
Kalau jenengan berada di makamnya aulia Allah dibaca seperti itu beliau sekarang berada dimanapun. Kalau jenengan mengucapkan seperti itu akan dipulangkan oleh Allah ke depan panjenengan. Pun kira-kira paham sudah? Arahnya mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Jadi ketoke mau dulit rame-rame hiling-hiling, ngilangi stres atas nama Mbak Wali, itu pun jenengan harus mempertanggungjawabkan. Kenapa dulu di makom-makomnya Mbak Wali itu ada pintu gerbang, terus pintunya pendek? Sekarang dibongkar oleh orang sekarang pendek-pendek itu. Masuk pintu yang pendek itu maksudnya ulama dulu begitu berada di area pemakaman Mbak Wali, biar kita tawadhu, masuknya nggak dangak, masuknya dingkluk. Anak cucu yang nggak ngerti sejarahnya ini dibangun pendek, dibongkar. Bongkar ini, jenengan kalau nggak menunjukkan dalil rasionalnya di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Dulu musola itu pendek-pendek, sekarang kau berdeno dukur kayak gitu, yang panjang. Maksudnya dulu biar kalau masuk musola itu tawadhu, merendahkan, ini merundukkan kepala. Jadi kesimpulannya semua itu harus dipertanggungjawabkan berdasarkan ilmu. Sholat pun berdasarkan ilmu, ngaji pun berdasarkan ilmu, sedekah pun juga berdasarkan ilmu. Kira-kira pripun saged dimengerti? Pun jelas, semuanya berdasarkan ilmu. Kalau kata orang Jawa, gawe ukara apa wae itu berdasarkan ilmu. Kita ini terlalu termotivasi surga, tapi tidak pernah memperhatikan syarat-syarat masuk surga. Kita disebutkan oleh Imam Ghazali kalau di kitabnya Ihya Ulumuddin itu, kemungkaran dalam sholat kita itu banyak sekali, tapi kita nggak pernah perhatian. Sholat nggak tumakninah itu namanya kemungkaran. Sholat nggak tumakninah saja itu kemungkaran. Lebih tumakninah apa lebih mungkar apa yang kita kerjakan setiap hari. Makanya tradisinya ulama-ulama terdahulu ketika kita ngaji seperti ini, ya, kita itu sebelum ngaji itu mengirim hadiah Fatihah ke masing-masing itu karena sanad yang kita pelajari. Karena ngaji berdasarkan sanad itu kita kirim dulu Fatihahnya bla 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 sampai penulis kitabnya, sampai orang-orang yang mengijazahi kita. Karena nanti juga ada pertanggungjawaban. Ampun jelas. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Falamma yang luru. Kalau yang kita kuningnya falamma ayana. Falamma ketika ayana, ya, melihat ahlul jannati, para penghuni surga, ya'tuna, mereka datang, ilas sohroi, ke padang, ilas sohroil wasihati, ke padang yang sangat luas.
Fayarawna mereka melihat fiha di dalamnya asjaron pohon-pohon mukhtalifatan beraneka ragam alaiha di dalamnya terdapat wa alaiha dan di dalamnya terdapat asmarun buah-buahan mukhtalifatan yang beraneka ragam wa yarawna mereka melihat al-uyuna sumber air al-baridata yang dingin tajri mengalir bainal asjari baina di antara al-asjari pohon-pohon wal azhari dan bunga-bunga al mutanawwi'ati yang beraneka warna inkasyafat yang merekah wadhilalul asjari wadhilalu dan rindang al-asjari pohon-pohon atau pohon-pohon yang rindang inbasyatot yang rindang fayanziluna beristirahat tahta di bawah zilalil asjari zilali rindang al-asjari pohon-pohon jadi pohon-pohon yang rindang wa yashrabuna dan mereka minum minal uyuni dari sumber air al-baridati yang dingin fama maka tidak lagi ya bakal memiliki fi jawfihim dalam diri mereka ghillun sifat wala dan tidak memiliki ghosun sifat tipu daya wala dan tidak memiliki khidun rasa dendam wala dan tidak memiliki hasadun iri hati wala dan tidak memiliki kibrun sifat sombong wala dan tidak memiliki ajzun sifat lemah wala dan tidak memiliki bughdun marah
dan tidak memiliki adawatun permusuhan, kulluha semuanya, atau kulluha semua, takhruju keluar, ya. Semua sifat-sifat yang dijelaskan tadi takhruju keluar, bisababi dzalikal ma'i, bisababi dikarenakan, dzalika itu al-ma'i air, fayasiru sehingga zahiruhum zahir mereka, wa batinuhum dan batin mereka, kholison suci, kal fiddati seperti perak, summa kemudian yarkabuna mereka menaiki al-buraq wayatuna dan mereka sampai ila di babil jannati pintu surga, fayastaqbiluhum mereka diterima khazanatul jannati, khazanatu penjaga al jannati surga, yusiruna menaburi mereka, menaburi mereka ala rusihim di atas kepala mereka, al jawahiro intan, wal fiddata dan perak, wal lu'lu'a dan mutiara, wa yaquluna berkata para malaikat atau malaikat berkata, lahum kepada mereka penghuni surga maksudnya, salamun alaikum, salamun keselamatan, alaikum atas kalian, tibtum kalian hamba-hamba yang baik, fadkhuluha masuklah kalian ke dalam surga, khalidina abadilah di sana, fayadkhuluna maka mereka masuk al jannata ke dalam surga, wayang ziluna mereka menempati manazilahum istana-istana mereka. Itu saja nih bahasa ini ya perumahan-perumahan mereka. Suma kemudian
Ya'tihim datang kepada mereka, ya'tihimul jawari datang pada mereka, al jawari para bidadari. Wabi aidihim dan tangan-tangan mereka membawa kausin gelas minal lu'lu'i terbuat dari mutiara, wal yakuti dan yakut, mamlu'atun yang berisi min anwa'il asribati, min dengan anwa'i beraneka macam, al asribati minuman, fayasrobuna mereka minum, min aidihim min dengan aidihim tangan mereka, wayaskuruna dan mereka bersyukur, wayastaghiluna dan mereka sibuk, bintana umi dengan berbagai kenikmatan, hadza ini makna artinya fal yauma maka pada hari itu la tidak tudlamu dirugikan, tudlamu nafsun syai'an nafsun seorang, syai'an pun nafsun syai'an seorang pun. Ini lanjutannya yang tadi. Ini mengisahkan kita sudah berada di surga. Ternyata banyak orang yang keluar lagi dari surga karena digugat orang lain. Ingat ya, banyak orang tua yang tidak jadi masuk surga karena digugat anaknya. Anaknya masuk neraka, ditanya oleh para malaikat, kenapa kamu dulu kok bisa seperti ini? Padahal bapakmu ulama, bapakmu itu orang ngerti, orang berilmu, orang alim. Iya, bapak saya sibuk ngaji, ya sibuk ceramah kesana kemari sampai saya nggak pernah diperhatikan. Ya, sehingga saya tidak pernah ngaji, saya hanya dikasih uang. Orang tua saya sibuk dengan pengajiannya. Maka kalau saya dimasukkan surga, saya dimasukkan neraka, saya tidak mau. Karena dulu saya tidak tahu kalau ilmu agama penting. Saya minta pertanggungjawaban orang tua saya. Kalau saya masuk neraka, maka orang tua saya juga harus masuk neraka. Mana bapakmu? Itu yang ada di sana, kamarnya nomor sekian. Akhirnya dipanggil para malaikat yang seharusnya itu sudah ditemani oleh bidadari. Akhirnya nggak jadi ditemani bidadari. Dia mempertanggungjawabkan amalnya karena anaknya tidak dikenalkan Tuhannya, tidak dikenalkan nabinya, ya tidak dikenalkan yang lain. Jangan dikira zaman sekarang bapaknya ulama, anaknya pintar ngaji. Malah yang bapaknya tukang ngarit, tukang macul, ngasak, malah yang pintar ngaji.
ngaji. Kalau anaknya pintar ngaji, bapaknya terangkat. Kalau bapaknya yang pintar ngaji, anaknya nggak pintar ngaji, jatuh bapaknya. Jadi itu yang dimaksud tadi itu dengan syawahidul akli. Pertanggungjawabannya harus rasional. Anaknya nuntut secara rasional ke malaikat. Malaikat, saya nggak mau masuk neraka sendirian, bapak saya harus masuk neraka. Bapaknya jawab, nak dia tak kondono ya mulai hai. Bapaknya jawabnya ya pakai rasional. On senengane HP-an, sepeda motoran, wis tak titipno Mbak Yaisin ya boleh numpak ninja. Apa-apalan Quran kehafalan Quran. Gitu. Nanti berdebat itu ada sidang, di sana juga ada persidangan yang tidak merugikan satu sama lain. Semuanya adil. Kalau bapaknya bisa menjawab tuntutan gugatan, ya insya Allah masuk surga. Kalau nggak bisa, ya bersama anaknya dulu di neraka. Ya, nanti banyak orang yang merugi ketika di mahsyar. Ya. Makanya kita jangan sampai merugi. Kita nanti di mahsyar tidak akan bisa menempati satu hal yang namanya inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sungguh penghuni surga pada hari itu ya, dalam kesibukan bersenang-senang. Teman-temannya sudah happy-happy ya, dulu yang di dunia dilarang minum arak, khamr, dan di situ sudah boleh diminum. Sabu-sabu dulu dihukum mati, di situ disuruh menikmati. Dulu zina nggak boleh, di situ suruh sepuasnya. Teman-temannya sudah menikmati, sibuk dengan kenikmatan, kita malah jatuh ke neraka gara-gara digugat oleh anaknya. Kalau punya jamaah begini ya, saya kemungkinan digugat dengan semua. Ketika jenengan disalahkan oleh para malaikat, saya dipanggil, dia boleh ngulang ngaji dia. Terus saya bilang, dengan daftarin, no akun YouTubeku, itu sering gak teko. Saya juga punya rekaman, ini yang ngaji dari 4 sudut saya rekam. Nah, dia sudah saya ajari lewis nang masyarakat, ojo dawe Mbah Yai, dawuh ya dawuhmu dhewe wong sing ngaji awakmu. Titik-titik dawe Mbah Yai. Mbah Yai ini gak ngerti apa-apa, akhirnya di akhirat dipanggil malaikat. Pertama jadi saksi, kedua jadi tersangka, ketiga jadi terdakwa. Diputuslah masuk neraka karena santrinya. Tapi kalau seperti saya ngajinya bener, ila yaumil qiyamah, ya saya dapat pahala jariah. Saya sholat tahajud jarang-jarang. Ujuk-ujuk ada pahala tahajud datang belum ke tempat saya. Malaikat saya tanya, ini COD kiriman dari siapa? Oh dulu Gus, pada waktu ngaji jenengan menjelaskan tahajud ini jamaah-jamaahmu yang ahli tahajud sampai dapat bagian dari tahajudnya mereka. Jadi nanti jenengan kalau saya jelaskan tahajud, silakan jenengan tahajud yang seger, dan aku gak tahajud teman-teman. Ya kan itu juga dipertanggungjawabkan. Maka yang tidak dilihat Nabi ketika Isra Mi'raj itu guru, ustadz, kiai yang ngajinya luar biasa tapi gak ngelakoni, itu yang gak dilihat Nabi ketika Isra Mi'raj. Ya doakan saja nanti saya bisa menyaksikan Nabi di mana batu pijakannya Isra Mi'raj. Saya beberapa hari ya ikut teman yang ziarah ke Masjidil Aqsa dan sebagainya. Oh ternyata ini batu pijakannya Nabi sekarang dipager, dijaga tentara. Mungkin kalau tidak dijaga tentara, orang mencolot ke situ langsung ke Sidratil Muntaha.
masih menunggu nanti mudah-mudahan bisa sowan ke Imam Syafi'i sama Imam Jalalain yang punya kitab tafsir Jalalain. Ya, mau sowan ke sana, mohon izin saya ngaji untuk jamaah banyak. Saya menyampaikan pengajian ini berdasarkan kitabnya panjenengan, enggak saya tambahi, enggak saya kurangi. Kalau wis ngaji sing nambahi sing kurangi ya paling jamaah, enggak dari guru muridé sing nambahi karo sing kurangi. Jadi itu kan yang diajarkan oleh ulama-ulama ahlu sunnah. Ya saya sowan kan ke makamnya Imam Syafi'i, di masjidnya Imam Syafi'i, karena kita menjalani apa, hidup beragama ini mengikuti Imam Syafi'i. Ya nanti saya siapkan langsung di situ dengan bisa ziarah virtual. Ziarahnya sudah saya masukkan ke Facebook gitu. Kalau ingin Imam Syafi'i, ya saya nanti kalau ditanya ya saya ngikuti madhabnya Imam Syafi'i. Makanya di kitab itu dijelaskan, digambarkan itu ada kubah Imam Imam Abu Hanifah, terus Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali di depan pintu surga semuanya, mengerucut ke sana. Kalau ini benar, berarti semuanya orang yang mengikuti madhab ini juga masuk surga. Kalau salah berarti tidak masuk surga. Ternyata yang salah bukan madhabnya, yang salah kita yang memahami dahulunya imam madhab. Oke. Makanya harus dengan ilmu, sholat pun dengan ilmu. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Oke, mahsyar itu dengan kalau ingin tahu miniatur mahsyar, ketika haji ada di padang Arafah, dengan berkumpul bersama, terus mau lempar jumroh dan sebagainya. Makanya orang haji itu disuruh pakai baju ihram, itu latihan di padang mahsyar, tujuannya Allah. Di situ jenengan sudah tidak bisa mikirkan anakku mang piye, bojoku piye, sudah nggak ada, semuanya berpikir tentang keselamatannya sendiri-sendiri. Jenengan ketika haji kan sebelah kanan kiri, ini kau digediran, sisi tok putih, tok anu ya. Terus jenengan ada di bawah ketiaknya mereka, nggak pikir itu sudah. Maka itu yang diajarkan oleh Allah untuk menghadapi mahsyar nanti ya, sama dengan ketika praktek haji. Kalau umroh itu masih di depannya mahsyar, belum masuk mahsyar. Di tawaf wala-wali kebingungan mau masuk yang mana, saya mau dimasukkan yang mana. Pintu ini jangan-jangan lebih berat, pintu ini jangan-jangan lebih berat. Ya, kalau yang sudah sempurna seperti di mahsyar ya ibadah haji, melempari balang jumroh, lempar jumroh itu. Karena dulu kan ada kisahnya Nabi Ibrahim ketika didatangi rajanya iblis, mengatakan, Ibrahim, karena kamu sudah jadi kekasihku, ya kasihnya Allah, maka apapun boleh kamu lakukan. Zina boleh, mabuk boleh. Makanya akhirnya dilempar batu oleh Nabi Ibrahim. Tapi sekarang apa masih ada dia di situ? Kan nggak ada. Berarti jenengan tinggal nampak tilas dulu apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Nah di situ jenengan kan harus dengan ilmu. Ilmunya apa? Sekarang yang dilempar bukan raja-rajanya iblis, tapi nafsunya kita sendiri. Tawafnya sudah, latihan fisiknya sudah, tinggal tawaf di dalam batin yang tidak pernah. Lu mau haji, mulai haji kan sibuk dengan pencitraan, tidak pernah tawaf di dalam hatinya. Yang kata Imam Ghazali, wujudul insan wujudullah, batinul insan baitullah. Batinnya baitullah yang sesungguhnya ya di sini, latihan tawaf di Ka'bah, sa'i, Safa, Marwah, pulangnya ya sini tinggal tawaf terus. Tawafnya bagaimana? La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Saya yakin dengan dari pagi tadi bangun sampai sekarang la ilaha illallah baru hari ini, baru sekarang ini la ilaha illallah. Tapi jalan ya la ilaha illallah atau Allah 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 Allah. Itu tawaf setelah kita pulang dari haji. Makanya ketika haji nanti di masa bertanya, dulu kamu haji kenapa? Ya supaya ditangkap haji sama tetangga saya, teman-teman saya. Berarti kamu bukan haji mabrur. Jadi nanti pertanggungjawabannya haji setelah pulang haji, tapi kita tidak bisa memaknai makna ibadah haji. Karena banyak orang tidak berilmu pergi haji dan umroh. Katut kancane, mergapa, betulan nang pasar setiap hari mengumpulkan uang bisa nabung. Dapat 30 juta berangkat umroh. Tak kena kono lapo nyumbuh aku semoga katut ben Mbak Ani diseret rono manut, seret rene manut. Iya, saya juga menyaksikan begitu. Kadang-kadang wis mau wudu, mohon wis aku wudu rasa-rasa rono leren rene ya kan. Ada juga orang pergi haji itu ya cuma tidur aja di sana. Mau sholat ini toh ya syarat rukunnya nggak dikerjakan, tapi kan berangkat dari rumah diantar tetangga ya ke masjid kecamatan, terus diantar ke kabupaten, wis benderanya diibarkan berangkat haji. Ya begitu kan diakui sebagai haji, tapi oleh Allah belum tentu diakui sebagai haji. Nanti ketika berada di mahsyar kita dipertanggungjawabkan. Tawafmu dulu gimana? Kalau orang dulu tawaf itu menghadapnya ke Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Sekarang kalau dengan saksikan orang tawaf gak menghadap Ka'bah, tapi nyingkuri Ka'bah sampai bawah hatimu, Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik. Lihat saja kalau gak percaya di medsos ini. Sekarang orang tawaf itu tidak melihat Ka'bah, tapi nyingkuri Ka'bah, membelakangi Ka'bah, karena HP-nya di sebelah sini. Sambil Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mah. Pada habis itu dikirim ke grup share, alhamdulillah bisa tawaf hari ini. Jadi malaikat gundulmu. Saya bukan ngerasani, jenengan sendiri kan tahu toh, coba di Facebook, di Instagram, orang-orang yang sekarang umroh itu ada yang menghadap ke Ka'bah. Karena di sininya HP-nya sampai HP-nya. Saya kadang ini gitu sebenarnya padang masam jalur mlebu swarga. Lah kowe tawaf ora madhep aku madhep HP ngomong baik terus dikirim kancane alhamdulillah hari ini saya bisa tawaf. Saya ngalami di grup saya jam berapapun diupdate di grup, alhamdulillah bisa sholat di raudhah. Iya, alhamdulillah bisa sholat di Hijr Ismail. Yang terakhir, alhamdulillah bisa jalan-jalan di Grand Zamzam. Mall itu sudah ke pasar, ya. Itu kalau haji dengan mau dinilai dari mananya. Watimul hajja wal umrata lillah wala khusuka wala jidala fil haji. Gak sempurna. Karena nggak berilmu, budaya nggak berilmu, berharta saja tidak berilmu. Sing duwe ilmu akeh kan duwe duit ora haji. Ini balik-balik toh. Dengan yang ilmunya sudah cukup gak duwe duit, gak budal-budal. Mulai umroh mulai 5 juta saya jadi 40 juta. Haji mulai 5 juta tahun 80 sekarang jadi 90 juta. Bayangkan. Pun ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat barokah di dunia adalah akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna
warzuqna ilman nafi'an bi rahmatikal wasi' ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitan bismillah. Iyyaka na'budu wa kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli rafi'anin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa khairati ya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Akhirul kalam ihdina siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.